kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan Ayah, selamat datang, selamat malam juga di acara webinar Parenting BIP and Books. Nah, terima kasih juga kepada Bunda dan Ayah yang sudah menyempatkan hadir di acara kita malam hari ini. BIP bersama BIP and Books, yaitu salah satu media online yang membahas seputar parenting nih. Banyak info-info menarik yang bisa Bunda dan Ayah dapatkan di BIP and Books. Salah satunya seperti resep empati, lalu info-info tips parenting, dan juga Montessori. Nah, jika Bunda dan Ayah yang juga suka mengajarkan metode Montessori pada anak, bisa cek di IG kami, gitu. Nah, baik sebelumnya juga perkenalkan, Bunda dan Ayah, saya Putri, selaku MC yang akan memandu acara malam hari ini selama 1 jam, yang mana webinar kali ini pasti Bunda dan Ayah juga sudah tahu ya, akan mengangkat tema mengenai konsumsi gula harian pada anak dengan judul Gula itu Manis, Berlebihan Bisa Berbahaya. Tips membatasi konsumsi gula harian pada anak. Nah, untuk rundown-nya sendiri terdapat 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, sesi kedua sesi pemberian materi, sesi ketiga sesi tanya jawab, dan sesi keempat yaitu sesi penutupan. Nah, untuk Bunda dan Ayah juga yang ada di sini, saya udah nggak sendirian nih. Saya sudah ditemani oleh Kak Asyifatul Rahmazada, seorang nutrisionis. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak Syifa. Apa kabarnya nih Kak? Sehat. Ya, pilek sedikit. Lagi musim hujan ya Kak, pancaroba, jadi Betul. kadang pilek, demam juga ya Kak. Nah, untuk hari ini nih Kak Syifa, kira-kira Kak Syifa udah mempersiapkan materi-materi menarik dong Kak ya, Iya untuk dong, para pasti. Bunda dan Ayah di sini, agar menambah wawasan para orang tua juga di sini mengenai gizi anak nih, terutama gula. Ya. Oke, karena akhir-akhir ini nih Kak, kan kita lagi concern banget ya, mulai kayak masyarakat itu mulai sadar tentang konsumsi gula nih, gula harian di minuman kemasan atau di makanan juga, atau di permen yang sering anak-anak makan itu, kadang kalau berlebihan itu pastinya tidak baik ya Kak, karena ada beberapa penyakit juga yang bisa datang ke anak karena gula berlebihan, seperti gigi berlubang, dan juga yang worst case yaitu diabetes. Nah, pasti kan kita nggak mau ya sebagai orang tua, masa masih anak kecil udah diabetes gitu, didiagnosa. Nah, tentunya juga IDAI juga nih Kak, udah mencatat pada November 2021 bahwa 1.364 anak Indonesia menderita diabetes. Nah, tentunya hal ini kita jangan nambah lagi, jangan ningkatin lagi, tentunya harus dicegah ya. Nah, peran orang tua juga penting banget untuk gizi anak. Nah, lalu kira-kira nih, gimana cara untuk mencegah dan batasi konsumsi gula harian pada anak, dan bagaimana cara pencegahannya? Langsung saja saya persilahkan Kak Syifa untuk memberikan materinya. Oke, makasih banyak Kak Putri atas kesempatannya. Oke, langsung share screen ya. Oke, sudah terlihat Kak Putri? Sudah terlihat. Oke, aduh, mohon maaf Ayah Bunda dan Kak Putri ya. Ini tuh rumah saya tuh deket banget sama rel kereta. Jadi kalau misalnya ntar ada kayak suara-suara agak bising tuh berarti kereta lagi lewat ya. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ayah Bunda sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Big and Books, suatu platform parenting yang cukup menarik, yang membahas banyak topik di Big and Books, yang sudah mengajak saya untuk bisa bertemu ayah dan bunda hebat yang ada di sini. Nah, tak lupa juga suatu kebanggaan juga untuk saya pribadi, ayah bunda, bisa sharing di tengah-tengah ayah bunda terkait gula nih, gula dan kaitannya dengan anak, seperti itu. Nah, berbahayakah gula itu? Nah, sebelum kita membahas materi intinya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya seorang ahli gizi, freelance registered nutritionist lebih tepatnya. Saya domisilinya di kota Yogyakarta.
Kemudian saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Jakarta, namun bukan ngurusin hal yang berkaitan sama gizi karena saya tuh freelance, berarti saya lebih banyak di luar kantor untuk masalah gizinya. Saya punya ketertarikan atau minat yang lebih untuk gizi olahraga maupun kebugaran, gizi kesehatan ibu anak, program weight management, dan kesehatan mental, seperti itu. Nah, saya lulusan UGM, S1 Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Berikut data antropometri saya. Cukup oke deh. Nah, outline topik yang akan kita bahas malam hari ini yaitu kurang lebih seputar apa itu gula, kemudian metabolisme karbohidrat seperti apa, sumber gula dari mana saja, bahayanya konsumsi gula berlebih seperti apa, batas aman rekomendasinya seperti apa. Kemudian saya juga akan tampilkan beberapa contoh produk dan nilai gizinya, dan juga yang terakhir tipsnya untuk konsumsi gula. Nah, oke, yang pertama, apa sih itu gula? Nah, gula itu merupakan karbohidrat sederhana, ya Bunda, dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, gula itu sendiri itu merupakan sukrosa atau kelompok disakarida. Jadi, karbohidrat itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu ada monosakarida dan disakarida. Monosakarida itu contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Kemudian disakarida itu ada sukrosa. Sukrosa itu dalam hal ini kita bisa artikan sebagai gula pasir. Laktosa itu berarti gula yang ada di susu, dan kemudian maltosa. Nah, untuk karbohidrat kompleks ini ada pati, glikogen, serat, seperti itu. Nah, jadi sayur, buah itu kan masuk di karbohidrat kompleks tuh. Nah, itu juga mengandung gula, ayah bunda, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengar gula itu nggak selalu identik sama gula pasir aja, kayak gitu. Jadi luas. Gitu. Nah, bagaimana sih gula itu di metabolisme di dalam tubuh kita? Nah, jadi kalau misalnya ketika kita mengonsumsi karbohidrat apapun itu nggak mesti bentuknya gula pasir. Kita bisa mengonsumsi seperti nasi putih, merah, coklat, hitam, kentang, ubi, umbi, singkong, dan lain sebagainya. Contoh karbohidrat. Nanti dia itu akan masuk ke dalam lambung untuk diolah menjadi partikel yang lebih sederhana berupa glukosa. Nah, glukosa ini dibawa ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sel-sel, ada yang digunakan menjadi energi, dilepas menjadi energi untuk kita bisa beraktivitas, dan juga ada yang disimpan bentuknya glikogen. Glikogen ini bisa disimpan di dalam hati maupun di dalam otot. Nah, kalau misalnya ternyata jumlahnya berlebih, glikogen ini nantinya akan disimpan menjadi asam lemak. Nah, yang disimpan inilah yang ada yang beredar di dalam tubuh, ada juga yang disimpan dalam bentuk lemak tubuh seperti itu. Dan untuk deposit menjadi lemak ini itu tidak terjadi hanya di zat gizi makro karbohidrat saja, ayah bunda, tapi mau itu kelebihan sumber lemak, kelebihan sumber protein, itu nantinya akan sama saja. Semua akan dideposit menjadi lemak, seperti itu. Nah, di mana aja sih gula itu ditemukan? Nah, gula itu bisa ditemukan di alami, ataupun yang gula yang tambahan, seperti itu. Nah, yang alami itu contohnya adalah ASI. Nah, jadi ayah bunda di sini, kalau misalnya pernah ngerasain ASI nih ya, itu rasanya tuh cenderung manis. Maaf, jadi distraksi sedikit. Rasanya itu manis, ayah bunda. Nah, itu mengandung gula, seperti itu. Kemudian juga ada susu yang dari hewani juga, jadi seperti susu sapi, susu kambing, seperti itu juga mengandung gula, secara alami ada. Kemudian produk turunan susu, tapi yang tidak ada tambahan gula, misalnya seperti yogurt. Kemudian juga gula itu ada di buah,
dalam bentuk fruktosa, kemudian juga ada di sayur, kacang dan biji-bijian, kemudian ada juga di kelompok gandum, ada nasi, contohnya, atau jagung, atau oats, dan lain-lainnya, dan juga umbi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya gula yang tambahan itu ada di mana? Ini banyak sekali. Banyak sekali kita temuin di sekitar kita. Contohnya ada jus buah kemasan, kemudian di sirup, kemudian ada di susu kemasan, mau itu rasa apapun. Kemudian minuman soda, mau itu yang diet coke, ataupun soda yang reguler, apapun yang bersoda pasti ada gulanya. Kemudian minuman-minuman teh, kopi, coklat kemasan, mau itu yang kemasannya masih saset, ataupun yang botol, ataupun yang kaleng, seperti itu. Kemudian juga ada di makanan ringan, ada di selai. Kemudian kalau ini sudah diolah seperti cake, atau kue, atau cookies. Dan yang ini yang jelas kita lebih familiar, ada di gula, gula apapun, mau itu gula Jawa, gula palem, gula coklat, gula pasir, seperti itu. Nah, jadi ayah bunda, gula itu klasifikasinya seperti ini. Jadi ada gula total, kalau misalnya kita lihat di kemasan, produk kemasan itu ada gula total. Nah, yang perlu kita waspadai atau yang perlu kita notice lebih itu kalau misalnya bentuknya adalah added sugar, yang gula yang ditambahkan. Nah, total sugar itu komponennya terdiri dari gula yang bebas dan juga gula yang ada secara natural ada di kelompok bahan makanan. Nah, gula bebas ini ada yang ditambahkan, ada juga yang ada di madu dan juga jus buah seperti itu. Nah, yang perlu kita notice ini yang added sugar ini, ayah bunda. Meskipun sebenarnya yang intrinsic sugar yang kayak di buah, terutama yang buah ya, itu juga perlu kita notice. Cuman ini yang lebih banget kita perlu concern kayak gitu. Yang added sugar, jadi yang gula tambahan. Nah, berikut beberapa jika kita itu terlalu banyak konsumsi gula seperti itu. Jadi yang pertama bisa meningkatkan tekanan darah dan juga resiko penyakit jantung. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita konsumsi gula, nggak serta-merta langsung kita sakit diabetes. Terus habis itu nggak serta-merta kita langsung tensinya tinggi, nggak serta-merta kita langsung penyakit jantung, enggak. Tapi meningkatkan resiko. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Nah, masalahnya kita itu hidup tidak hanya fokus di makan, tapi kita juga fokus di gerak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki resiko yang tinggi dari pola makan yang kurang baik, kemudian kita kok juga jarang bergerak, makin berarti resikonya seperti itu. Nah, ini contohnya saja kalau misalnya kita mengonsumsinya terlalu berlebih plus tidak ditunjang oleh pola hidup yang lain seperti itu. Jadi jarang bergerak, stresnya tidak dikelola dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa menyumbang ke peningkatan berat badan. Dan tapi masalahnya nggak cuma semudah kita gula terus naik berat badan. Ya, ini cuma contoh saja seperti itu. Kemudian jika kita terlalu berlebihan mengonsumsi gula juga bisa mempengaruhi kesehatan gigi, kemudian meningkatkan resiko terjadinya penumpukan lemak di hati, kemudian meningkatkan resiko penyakit-penyakit seperti kanker, ginjal, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan resistensi insulin yang kemudian berkontribusi untuk penyakit diabetes seperti itu, dan juga keterkaitannya dengan otak bisa mengurangi performa otak untuk menyimpan memori seperti itu.
Nah, tapi yaitu harus ada embel-embel berlebih, yaitu berlebih plus gaya hidupnya yang lain tidak seimbang seperti itu. Nah, kenapa kok di slide selanjutnya itu langsung ke status gizi anak? Nah, karena kaitannya asupan gula yang berlebih itu kaitannya kebanyakan itu dengan kejadian obesitas. Nah, di sini saya ingin mengingatkan lagi ayah bunda untuk memantau status gizi anak ayah bunda. Nah, terutama di misal untuk usia 0 sampai 60 bulan, kita bisa lihat di parameter berat badan per panjang badan atau tinggi badan. Ini saya ambil sumbernya dari Permenkes RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, di sini ada Z-score-nya. Jadi ayah bunda karena usia sampai 5 tahun ini masih menggunakan buku KNS atau buku KIA yang warna merah muda, nah itu ayah bunda bisa gunakan sampai usia 5 bulan. 5 bulan. Mohon maaf 5 tahun. Seperti itu. Nah, ini ayah bunda bisa lihat di berat badan per U-nya berapa, panjang badan per U-nya atau tinggi badannya per U-nya berapa. Kemudian kalau misalnya kita ambil Z-score berat badan per panjang badan atau tinggi badan itu apakah berada di rentang plus satu standar deviasi sampai dengan plus 2 standar deviasi. Karena jika sudah di atas 1 standar deviasi, nah ini anak kita berisiko untuk gizi lebih. Seperti itu. Nah, sama halnya jika ternyata anak ayah bunda di atas 5 tahun. Jadi untuk usia 5 sampai 18 tahun, ini kita makainya IMT atau indeks massa tubuh per usia. Nah, indeks massa tubuh bisa ayah bunda dapatkan dari berat badan anak ayah atau bunda, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, didapatkan IMT, kemudian dibandingkan dengan usianya. Mau itu anaknya 0 sampai 60 bulan ataupun di atas 5 tahun, Z-score-nya ini untuk gizi lebih sama, lebih dari 1 standar deviasi. Seperti itu. Nah, jika ternyata sudah di atas 1 standar deviasi, nah ini nih, ayah bunda perlu notice, perlu lebih aware gitu karena bukan terus habis itu kalau misalnya anak kita tuh overweight atau obese itu kita jadi senang karena mungkin itu sebagian orang kayak lucu, menggemaskan seperti itu. Nah, tapi pada masa depannya nanti akan lebih sulit seperti itu. Misal saat dia beranjak remaja, ditakutkan nanti bukan ke penyakitnya aja, bukan ke penyakit kayak diabetes, kemudian penyakit yang lain-lain, itu bukan, tapi lebih ke juga ke mental anak juga. Takutnya nanti ada yang ketemu sama temen yang suka membuli misal, seperti itu. Nah, ini contoh saja, Bunda membaca untuk standar deviasi tadi dari sumber Permenkes RI nomor 2 tahun 2020. Misal ini kebetulan saya ambilnya anak laki-laki. Nah, ini untuk indikator yang berat badan per panjang badan atau tinggi badan. Nah, jadi ini di sini adalah berat badannya, ini tinggi badannya. Misal anak ayah bunda itu tinggi badannya 100 cm. Nah, jika berat badannya itu 17 kilo, nah ini ya 100 cm, kemudian kita tarik di sini plus satu standar deviasinya kan kurang lebih 16,7. Nah, misal berat badannya sudah 17 atau 18 kilo. Nah, ini kita perlu lebih aware. Apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya mau itu anak ataupun dewasa memang butuh untuk diet penurunan berat badan. Cuman masalahnya bukan terus habis itu dietnya seperti dewasa yang kemudian kayak kalau misalnya yang dewasa itu yang lagi happening misal
keto, kalau enggak langsung eliminasi suatu zat gizi makro tertentu, misal enggak makan karbohidrat sama sekali, tidak makan sumber lemak sama sekali. Nah, masalahnya bukan seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak ini masih berada di fase pertumbuhan, seperti itu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya jika anak ayah bunda ini sudah berada di area plus 1 standar deviasi, di atas lebih besar dari 1 standar deviasi, itu lebih baiknya untuk konsul ke ahli gizi untuk manajemen berat badan si anak. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk usia yang kalau nggak salah ini tadi 0 sampai 60 bulan. Nah, untuk yang kanan ini untuk yang usia di atas 5 tahun. Jadi cara bacanya berarti ini usianya, ini indeks massa tubuhnya. Seperti itu. Jadi misal usianya 7 tahun, 7 tahun ini kebetulan yang laki-laki 7 tahun, kemudian indeks massa tubuhnya per usia itu ternyata 17,5 gitu misal atau 18. Nah, ini perlu perhatian lebih gitu. Perlu ibaratnya ya ketemu atau meet up sama ahli gizi boleh. Seperti itu. Nah, kemudian pasti ayah bunda bertanya-tanya, berapa rekomendasi asupan gula untuk anak sih gitu, yang dianjurkan itu berapa sih gitu, yang dibolehkan tuh berapa sih gitu. Karena emang gula nggak seburuk-buruk itu banget gitu, jadi tetap bisa dikonsumsi asalkan kita tahu asupannya itu seberapa yang dibolehkan. Nah, ini saya mengambil sumber dari ESGAN. ESGAN itu European Society for Pediatry, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Jadi ini badan di Eropa yang mengurusi tentang gizi, kemudian kesehatan saluran cerna pada anak. Nah, mereka membuat rekomendasi untuk gula ini dibatasi hingga kurang dari 5% dari total kebutuhan energi anak. Itu untuk usia 2-18 tahun. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 tahun, diberikan sangat terbatas. Berarti mungkin 1%, pokoknya lebih kecil daripada 5%, seperti itu. Nah, ini yang gambar yang ini adalah anjurannya dari ESGAN. Jadi ini contoh saja ya ayah bunda. Misal anak ayah bunda usianya 4-7 tahun. Nah, rekomendasinya itu per hari kurang lebih 18-20 gram. Nah, ini kebetulan gambarnya ini sendok teh. Nah, karena kita familiarnya tuh, ya kita familiar sendok teh sih, cuman biar lebih gampangnya aja, ini 18-20 gram itu tuh seberapa sendok makan sih gitu. Kalau misalnya pakai sendok makan yang ada di Indonesia, itu kurang lebih, itu 1 sendok makan itu kurang lebih mengandung 13 gram gula. Nah, 13 gram 1 sendok makan gula kan kurang lebih 2 sendok teh. Nah, kalau misalnya kita ngikutin gambar yang ini memang jadi kok kayaknya banyak banget gitu ya. Usia 4-7 tahun tuh sehari bisa 5 sendok teh seperti itu. Nah, daripada kita takut kebanyakan, plus daripada kita itu beli timbangan makanan hanya untuk nimbang gula kayak gitu. Nah, langsung ambil gampangnya aja. Kalau 1 sendok makan itu kurang lebih 13 gram, berarti kalau 18-20 gram, ya berarti hanya bisa 1-1,5 sendok makan per hari. Itu untuk usia 4-7 tahun. Nah, itu kalau kita pakai acuan ESGAN. Tapi masalahnya, kayak tidak mungkin gitu kalau misalnya sehari itu cuma 1,5 sendok makan gitu. Pasti itu asupan kita tuh lebih. Karena apa? Karena emang gula nggak cuma ada di gula pasir, tapi gula itu ada banyak di produk-produk di sekitar kita gitu. Misal minuman kemasan, nggak usah jauh-jauh, susu, terus habis itu makanan-makanan ringan anak-anak seperti itu. Nah, kalau saya lebih menyarankan atau lebih
menganjurkan untuk yang anjuran dari WHO dibatasi tapi agak lebih tinggi dari ESGAN, yaitu kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian. Kalau misalnya yang menurut WHO, kalau untuk asupan gula kurang dari 5% itu untuk terbatas beberapa orang gitu. Nah, ini biasanya kami gunakan untuk teman-teman yang sudah menyandang penyakit diabetes seperti itu. Nah, jadi saya lebih menyarankan untuk maksimal 10% dari total kebutuhan energi harian. Nah, 10% dari total energi harian itu, anak-anak itu kurang lebih kebutuhannya anggap 1.500. Nah, 1.500 itu 10%-nya adalah 150 kalori. Nah, 1 gram gula itu kurang lebih 4 kilokalori. Berarti tinggal kita bagi saja 150 dibagi 4. Hasilnya kurang lebih 37,5 gram gula dalam sehari. Nah, 37,5 tuh berapa? Berarti kurang lebih 3 sendok makan. 3 sendok makan gula per hari. Nah, itu jika kebutuhan kalori harian anak-anak ayah bunda kurang lebih 1.500. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak ayah bunda masih balita atau masih batita, itu kurang lebih kebutuhannya masih di kisaran 1.000 kalori, berarti kebutuhannya lebih sedikit lagi, bukan 3 sendok makan gula, tapi bisa 1,5, seperti itu. 1,5 sendok makan gula per hari, seperti itu. Nah, daripada ayah bunda ini pusing-pusing ngitungin kebutuhan energi harian anak itu seberapa, mending ketemu ahli gizi gitu, karena itu emang pekerjaannya mereka, jadi dihitungkan mau itu kalori. Nah, sekarang kita langsung ke intinya nih, tips konsumsi gula itu seperti apa sih ayah bunda? Nah, yang pertama yaitu diberikan setelah makan utama atau diberikannya itu 2 jam sebelum makan utama. Jadi misal tadi mau mengonsumsi makanan kemasan atau minuman kemasan, kayak gitu. Pokoknya yang ibaratnya kayak ya banyak atau lebih tinggi kandungan gulanya, itu jangan mepet di mau makan utama atau malah pas jangan dimakan utamanya gitu. Karena biar ibaratnya tuh kalau misalnya kita makan makanan atau minum-minuman yang mengandung gula itu pasti ada rasa kayak kenyang, tapi kenyangnya itu cuma kayak kenyang semu. Nah, takutnya kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula, itu ibaratnya kenyang semu, akhirnya zat-zat gizi lain yang dibutuhkan itu nggak masuk, kayak gitu. Kemudian, ayah bunda juga bisa pilih produk kemasan dengan label less sugar atau no added sugar, tapi jangan terkecoh sama produk low fat, terus habis itu apa ya, misal less fat gitu. Karena itu berbeda, sangat berbeda dengan produk-produk bertuliskan less sugar atau no added sugar gitu. Soalnya kenapa? Karena produsen itu nggak mau ayah bunda kalau misalnya produk mereka itu tuh rasanya nggak enak kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil lemaknya, biasanya itu rasanya kan lebih agak kurang ya. Nah, makanya produsen itu akan tambahkan gula di situ. Jadi kalau misalnya ayah bunda ini iseng nih cek-cek yang kemasan-kemasan tulisannya low fat atau less fat kayak gitu. Coba cek lagi di bagian gulanya. Sama nggak sama yang original? Pasti kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak signifikan gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk fat-nya, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya sugar-nya pasti enggak. Mesti mereka, atau bahkan beberapa produk ada yang lebih tinggi bahkan daripada produk yang orinya. Seperti itu. Kemudian ayah bunda juga bisa gunakan gula alternatif seperti stevia. Tapi ini menurut saya mungkin ini harusnya di nomor sekian sih ya. Ini nggak nomor 3. Karena apa namanya, nggak semua orang itu bisa mengakses stevia. Rasanya sama manis, cuman masalahnya itu agak pricey, jadi nggak semua orang tuh bisa mengakses sesuatu yang lebih mahal. Kemudian juga ayah bunda bisa menggunakan bahan makanan yang manis alami, seperti kurma, misal apa namanya, pingin ngenalin manis ke anak ya, biasanya untuk ayah bunda yang masih start MPASI kayak gitu. Nah, biasanya bisa tambahkan
sumber bahan makanan yang manis alami itu kayak kurma, pisang, apel, wortel, labu siam, labu kuning gitu. Karena dia emang secara alami ada gulanya kayak gitu. Jadi udah manis alami. Kemudian juga konsumsi bahan makanan segar lebih dominan dibanding yang sudah diolah. Contohnya ini sesepele, lebih mending konsumsi kayak sup buah. Tapi ini maksudnya sup buah yang bikin sendiri ya Bunda ya. Sup buah atau buah potong, atau sate buah dicelupin di coklat fondue gitu, atau sate buah dicelup gula, terus habis itu gulanya dibiarin keras, kemudian atau puding mixed fruit, atau rujak buah, dibandingkan jus buah atau smoothies. Jadi yang buahnya itu udah bentuknya cairan seperti itu. Jadi lebih mending yang masih kelihatan wujudnya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pilih air putih dibandingkan minuman bergula. Dan yang terakhir mengolah makanan atau minuman sendiri. Karena mengolah makanan atau minuman sendiri ini itu lebih kita lebih tahu apa yang kita tambahkan ke produk makanan atau minuman kita, jadi ibaratnya ya lebih aman sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ayah bunda sudah canggih nih, maksudnya sudah lebih jeli, sudah lebih mahir untuk membaca tabel informasi nilai gizi, nggak masalah untuk mengonsumsi makanan yang kemasan seperti itu. Nah, mungkin tambahan saja ayah bunda, ini kenapa jus buah atau smoothies ini bukan nggak boleh ya, tapi lebih mending milih yang atas-atas ini, contoh yang atas-atas ini, karena selain dia lebih mengenyangkan, juga bisa membantu anak itu mengunyah. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya udah jus atau bentuknya sudah liquid atau bentuknya sudah cairan itu kan gampang ya, tinggal disedot terus habis itu masuk. Nah, anak-anak tuh kurang mendapatkan stimulasi di bagian rahang, di bagian lidahnya, giginya, gusinya seperti itu. Nah, untuk yang anak-anak yang masih belajar makan, justru bentuknya lebih mending yang ada wujud buahnya seperti itu. Kemudian selain itu juga menambahkan enzim yang ada di dalam mulut juga untuk bisa membantu pencernaan. Kemudian juga kalau misalnya yang masih berupa, mohon maaf ada distraksi sedikit. Kalau misalnya bentuknya masih makanan segar, itu juga nanti itu sampai di pencernaan kita, terutama di usus besar itu, dia masih memberikan benefit atau masih memberikan keuntungan berupa memberikan lapisan di dinding usus besar kita seperti itu. Beda halnya kalau misalnya bentuknya cairan. Kalau bentuknya cairan itu karena dia sudah bentuknya lebih sederhana, jadi masuk ke dalam sistem pencernaan kita tuh mentok paling kalau misalnya di usus besar, karena usus besar kita itu bentuknya kayak kotak gitu. Nah, kebermanfaatan dari buah tersebut yang bentuknya jus atau yang bentuknya liquid itu tuh paling hanya melapisi usus kita tuh cuma 1/4 bagian kayak gitu. Jadi 3/4 ini nggak dapat manfaat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang bisa kita kunyah, nah ini bisa memberikan kebermanfaatan sampai usus yang paling ujung seperti itu. Dan itu menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, salah satunya seperti kanker usus besar seperti itu. Jadi banyak manfaatnya ya bunda. Karena kalau bentuknya liquid itu juga lebih cepat meningkatkan gula darah juga, kayak gitu. Jadi lebih mending buah yang kita kunyah atau makanan yang kita kunyah ya, maksudnya nggak mesti buah, tapi yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian kita sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini gula pada kemasan itu difokuskan pada gula yang tambahan atau added sugar yang bentuknya sukrosa dibandingkan gula total. Nah, jadi kalau misalnya kita flashback ke
Mana ya? Nah, misal ke produk susu ya biasanya ya. Nah, di produk susu ini kebetulan Ultra Mimi ini nggak dituliskan ya, cuma gula gitu doang. Tapi kalau di Denko atau Cimori, nah ini apa namanya, ada perbedaannya, ya Bunda. Jadi yang dilihat itu bukan serta-merta cuma gula total, tapi di sukrosanya yang perlu kita ini kan, apa namanya, lihat lebih lanjut. Kayak ini, misal di Vision Flag ada perbedaannya ya. Jadi kalau cuma ditulis gula, nah kalau gula aja tuh terutama untuk produk-produk susu, dia terbagi lagi. Kan susu itu kan mengandung laktosa. Laktosa itu kan gula juga. Nah, ini yang perlu kita lihat itu bukan di laktosanya, bukan di gula totalnya, bukan, tapi di bagian sukrosanya. Seperti itu. Jadi maksud saya yang poin 1 tadi yang itu. Tapi kalau misalnya karena nggak semua produk itu ada, nah jadi ya udah pakai yang gula, nah, itu aja yang umum. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada pembagiannya, misal kayak laktosa, sukrosa, nah itu kita lihat yang di bagian sukrosanya. Nah, sukrosa itu soalnya gula tambahannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih bahan makanan segar dibandingkan makanan olahan, meskipun bentuknya menjadi cairan, ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa cek tabel informasi nilai gizi produk kemasan spesifik ke bagian gula, karena ini topiknya seputar gula ya Ayah Bunda ya. Tapi kalau misalnya mau lihat yang lain, boleh, misal kayak natriumnya atau garamnya, seperti itu boleh, kalorinya, itu boleh. Kemudian, makanan atau minuman kemasan mengandung gula itu boleh, ini saya caps lock, boleh dikonsumsi. Asalkan, ya, ini ya Ayah Bunda ya, saya caps lock lagi. Asalkan memperhatikan jumlahnya atau porsinya. Jadi, kalau misalnya tadi Ayah Bunda sudah lihat, oh ternyata sebungkus Oreo isinya 4 itu gulanya sekian. Berarti saya bisa kasih anak saya karena hari ini juga mau saya kasih susu, mau saya kasih puding dan sebagainya, berarti Oreo-nya hari ini 2 pieces aja atau 2 keping saja atau 1 keping saja seperti itu. Jadi kita atur porsinya. Kemudian kalau misalnya ternyata nggak bisa, sulit, oke, kita atur frekuensi konsumsinya. Misal ternyata anak saya suka manis banget nih, kayak hampir setiap hari mesti ada makanan kemasan atau minuman kemasan yang dikonsumsi. Nah, berarti kita atur. Oh, sekarang sudah tahu nih kebutuhan gulanya anak saya tuh sekian. Nah, kalau misalnya dikali 7 hari maksud saya, itu berarti sekian gram gulanya. Nah, aduh nggak bisa nih kalau misalnya jumlahnya yang diatur, frekuensinya bolehlah. Oke, berarti dari yang seminggu setiap hari konsumsi, kita bisa atur sedikit dulu, 6 hari jadi. Kemudian nanti kalau sudah berhasil 5 hari kayak gitu. Jadi untuk ngatur frekuensi nggak langsung habis itu yang biasanya setiap hari konsumsi terus habis itu jadi ya udah nak ini seminggu sekali aja, nggak bisa pasti nggak bisa. Nanti pasti yang ada malah nyuri-nyuri, jadi nggak ada ayah bunda malah minta ke neneknya, kakeknya, tetangganya, temennya gitu kan, malah jadi ngajarin anak kita ini ya apa makan diam-diam di tanpa ayah bunda tahu kan, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga juga kita perhatikan komposisi zat gizi lainnya. Gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi misal ternyata saya mau kasih anak saya Oreo nih, atau apalah, yang lain lah, nggak cuma Oreo, apa ya, misal tadi ya, misal mau kasih, anaknya mau kasih es nih. Nah, es itu tuh kalau misalnya kita cuma kasih es doang tuh kalau buat anak-anak pasti nggak ngenyangin. Nah, berarti kita tambahin nih komposisi zat gizi lain. Kita bisa tambahkan buah potong, biar menarik berarti kita kasih kita tusuk sate misal, atau kita kasih apa namanya topping coklat leleh seperti itu. Jadi komposisinya kita mainin gitu. Jadi kita jangan misal kayak Oreo aja gitu. Oreo tambahin, misal Oreo di atas puding, terus habis itu dimakan bersama Oreo itu ada potongan buah jeruk baby, misal kayak gitu. Jadi kita
atur komposisinya. Gitu. Jadi biar nggak sepi-sepi amat ayah bunda. Jadi biar anak-anak itu tuh terpuaskan untuk ibaratnya kayak craving terhadap sesuatu yang manis, tapi kita juga tambahkan nih sesuatu yang lebih bergizi, lebih seimbang seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya, kita tidak mungkin mengeliminasi produk mengandung gula karena mereka itu sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Cuma pergi ke warung, jalan kaki dikit, udah ketemu segala macam, permen, es krim, coklat, dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Misal tetangga ada yang ulang tahun, atau teman sekolah ada yang ulang tahun. Nggak mungkin. Syukurannya tuh nggak mungkin. Salad nggak mungkin. Pasti donat, ya kan? Pasti cake, ya kan? Jadi kita nggak mungkin mengeliminasi produk mengandung gula. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol asupannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak ada kelompok bahan makanan tertentu yang langsung membuat kita itu sakit. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut, termasuk permasalahan obesitas. Jadi kalau misalnya mau ngomongin obesitas, nggak serta-merta dari gula, gitu. Nggak serta-merta dari gula, bisa dari yang faktor yang lain, gitu. Bisa dari mungkin lingkungan yang nggak mendukung, kayak gitu. Bisa dari aktivitas fisik, bisa dari stres, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ayah Bunda atas perhatiannya. Aduh, mohon maaf ini mungkin overtime ya Mbak ya. Mbak Putri ya. Aduh, mohon maaf sekali. Ayah Bunda bisa catch saya di Instagram dan TikTok saya di nama saya. Terima kasih. Sudah dicantumkan ya nama TikTok dan nama akun Instagram dari Kak Syifa. Nah, untuk Bunda dan Ayah yang mau bertanya, kita berikan untuk 3 pertanyaan paling ya Kak. Karena keterbatasan waktunya, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Oke. Tanya langsung boleh kali ya Kak Putri. Oh, oke. Kalau mungkin langsung suaranya aja di suaranya atau oke. Betul, daripada ngetik maksudnya ya kan, lama. Oke, mungkin benar Ayah yang mau bertanya langsung boleh. Jadi emang yang mau saya tekankan di paparan tadi emang bukan terus habis itu nggak boleh konsumsi gula sih. Yang lebih bisa kita kontrol itu yang lebih bisa kita lakukan itu ngontrol asupannya kayak gitu. Dan jangan lupa bergerak. Iya. Olahraga ya Kak, Ya seenggaknya. betul. Soalnya ngapain kita hidup cuma fokus ke ngurusin gula aja, aduh ngapain? Kalau terlalu dipikirin, yang penting udah tahu juga tadi kan sama kakak udah dikasih tahu cara ngitung atau takarannya kira-kira segimana sendok teh atau sendok makan. Mungkin ada Gimana? yang mau bertanya Maaf dari tadi Bunda dan Ayah? ada kereta lewat ya, saya jadi nggak denger. Atau mungkin kalau ini chat juga bisa, nggak apa-apa kali ya Kak, kalau misalkan Bunda Boleh dan kalau Ayahnya, iya. ternyata ayah bunda masih malu ya. Atau lagi Jadi pada bunda, mempersiapkan mungkin. ya bunda boleh misal mau konsul anaknya gimana dihitungin kalorinya gitu, boleh berkunjung ke Instagram. Ya, jadi bisa langsung DM Kak Syifa aja langsung ya di Instagramnya. Mungkin saya sertakan Betul. untuk Instagramnya di kolom chat. Nah, sudah saya share ya Bunda dan Ayah. Baik. Apa ada pertanyaan Bunda dan Ayah? Tapi mungkin kalau misalnya ayah bunda nge-follow Instagram saya emang nggak seputar gizi anak ya ayah bunda ya, karena saya emang lebih
suka terkait weight management, gizi olahraga, kayak gitu. Jadi emang apa namanya, materi yang saya sampaikan lebih ke seputar itu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ayah bunda mau konsul terkait gizi anak, nggak masalah. Gitu deh. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin dari Ada yang dari pertanyaan Jogja mungkin. Atau Kak Citra tadi domisili di mana? Kak Putri domisili di mana, Kak Putri? di Bandung, Kak. Di Bandung. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin saya ada pertanyaan nih, Kak. Kira-kira lebih baik susu UHT atau susu apa ya? Yang biasa kan kadang ada yang susu UHT atau susu low fat atau apa gitu, Kak. Kira-kira. Kalau misalnya jenis-jenis susu itu ada susu segar yang biasanya ayah Nah, iya. bunda temuin di apa namanya, ada yang di pinggir jalan, ada yang mungkin kalau mana ayah bunda rumahnya deket ke peternakan sapi yang langsung udah masuk di botol gitu ya. Terus habis itu ada juga namanya susu UHT, ultra high temperature. Itu biasanya ayah bunda bisa temuin di, kalau misalnya di toko-toko, biasanya nggak mesti masuk di kulkas, jadi bisa ditaruh di suhu ruang. Kayak yang tadi saya fotoin di slide, itu namanya susu UHT. Terus habis itu ada juga susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi itu dia apa namanya, harus masuk di kulkas dan dia biasanya nggak tahan, dia nggak boleh ditaruh di suhu ruang, dan dia cuma bisa bertahan lebih, pokoknya masa simpannya lebih pendek kayak gitu. Nah, baik yang mana itu tergantung kebutuhan kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak, ya lebih baik yang full cream yang nggak ada rasanya. Tapi kalau mau konsumsi yang ada rasanya juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya apa namanya, ternyata emang anak ayah bunda nggak suka nyemil-nyemil gitu, nggak suka makanan yang kayak tadi contohnya kayak yang saya taruh di slide, seharian cuma minum susu aja, ya berarti nggak apa-apa susu rasa-rasa kayak gitu, karena gulanya cuma dari susu rasa-rasa. Masalah. Oke. Udah. Baik. Ini udah ada yang bertanya sih, Kak. Dari Bunda Yuyun. Bagaimana Mm-mm. cara menghitung kadar gula dalam makanan, tapi bukan yang dalam kemasan? Bukan yang dalam kemasan. Itu berarti, oh ya, makasih Bunda Yuyun atas pertanyaannya. Nah, kalau bukan yang dalam kemasan ini tergantung ini yang kita beli di luar atau yang kita masak sendiri. Kalau misalnya yang kita masak sendiri, kita pasti tahu ya, ya Bunda, misal kita mau masak sayur bening bayam. Nah, biasanya kan rasanya cenderung manis tuh. Nah, misal kita tambahkan 2 sendok makan gula di dalam satu panci gitu ya. Nah, tapi kan kita kemudian kita konsumsi bersama-sama satu keluarga. Satu keluarga isinya misal 4 orang, 2 orang dewasa, 2 anak. Berarti kalau misalnya 2 sendok makan dibagi 4 ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya untuk di rumah ya, makanan rumahan. Tapi kalau misalnya untuk makanan yang beli di luar, nah itu jadi sulit. Misal kayak beli puding buah yang kita beli di toko kue mana gitu ya, jadi sulit. Sulit. Kalau misalnya mau tahu cara menghitung kadar gulanya, ya tanya yang jual. Tanya yang Untuk jual gitu deh. untuk pastinya ya, Kak. Iya betul. Kira-kira gulanya pakai Masalahnya kan kemasan tuh. nggak mungkin kita bawa ke lab terus habis itu dicek eh, kandungan gulanya ke lab ya kan, lama. Iya, tapi kalau misalkan kita buat sendiri mungkin lebih bisa ke kontrol lagi ya, Kak. Ya bisa lebih ketakar. Mm-mm. Oke, lalu next tadi itu dari Bunda Vio. Iya, Masih iya melanjutkan betul. tentang susu nih, Kak. Sebenarnya Mm-mm. susu kental manis itu bukan susu, ya, Kak. Mm-mm. Tapi gula. Eh, bukan susu ya, Kak, tapi gula. Soalnya Ya, pernah baca untuk gizinya bagaimana, Kak? Apakah kandungan gulanya tinggi sekali? oke. Tadi sebenarnya di slide saya ada ya. Oke, coba, maaf ya Oh, Kak. susu ya, tadi susu Bentar-bentar. kemasan. Susu Tadi kental tadi manis. saya nggak begitu iniin.
Ini saya foto salah satu susu kental manis. Ini itu satu bungkus ini satu bungkus yang normal aja itu 38 gram. Sukrosanya atau gula ini ya, di sini kan ada tulisannya nih gula. Ya kalau mana cuma gula total itu 19 gram, tapi sukrosanya 18 gram. Artinya, tadi kan kalau yang produk susu anak ini kan ada tulisannya ya gula, terus bawahnya laktosa, bawahnya lagi sukrosa. Nah, sama. Ini kan juga nih ya kental manis ya kan. Gula bawahnya sukrosa. Nah, dia meskipun ia bukan susu sih, ini maksudnya kalau di komposisi itu ada susunya, tapi dia pasti nggak ditaruh di yang paling depan gitu. Jadi kalau misalnya ayah bunda lihat di bagian komposisi di bahan makanan itu, produk kemasan, sesuatu yang ditulis di paling awal itu yang paling banyak gitu. Nah, ini kebetulan komposisinya kepotong ya. Ini tuh tulisannya komposisi paling depan itu sukrosa gitu. Jadi dia emang didominasi sama gula pasir kental manis itu. Jadi laktosanya mungkin cuma sekitar 1 gram dari total gula 19 gram kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya mau pertanyaannya boleh dikonsumsi apa enggak? Tergantung jawabannya. Tergantung penggunaannya untuk apa. Kalau misalnya dikonsumsi untuk ibaratnya aku pengen minum susu nih, terus habis itu minumnya dari kental manis. Nah, sangat disayangkan karena kalau misalnya mau cari kebermanfaatan dari susu bukan dari kental manis, mending beli susu UHT kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk topping, untuk minuman asik-asik, misalnya minuman asik-asik tuh kayak subuah, es teler gitu kan. Terus habis itu apalagi topping pisang bakar, nah itu masih boleh. Topping roti bakar, nah itu boleh. Kayak gitu. Oke, jadi begitu ya Bunda Vio. Lalu terakhir nih Kak, dari Ayah Arif. Tinggi badan per umur itu kalau di atas standar tidak masalah ya? Atau tetap harus di bawah 3 SD itu deviasi tadi kan Kak? By the way, terkait susu, mending susu UHT atau susu bubuk? Kalau susu segar kan lebih sulit perolehan dan penyimpanannya, atau harus susu steril? Oke, terima kasih Ayah Arif atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi yang pertanyaan pertama ya, kalau tadi lihat di Permenkes itu, untuk tinggi badan per U, di atas standar itu tuh nggak masalah. Di atas misal di atas 3 standar deviasi itu nggak masalah. Tertulisnya itu kalau tadi di Permenkes itu biasanya ada gangguan di hormonal seperti itu. Tapi dia tulis lagi di Permenkes tuh. Tapi ini jarang kondisinya di Indonesia seperti itu. Jadi jawabannya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena di atas 3 standar deviasi itu tuh jarang kasus yang jarang. Kemudian mending susu UHT atau susu bubuk. Kalau susu segar kan lebih sulit perolehan dan penyimpanannya atau harus susu steril. Kalau pertanyaannya mending susu UHT atau susu bubuk, keduanya sama saja. Menurut saya tergantung kemampuan ayah bunda saja. Kalau misalnya susu UHT itu biasanya ya lebih agak mahal dibandingkan susu bubuk. Ya kan karena kan ibaratnya sudah ditambahkan air, kemudian pengepakannya juga dia lebih steril kayak gitu. Kalau susu bubuk kan lebih ke gimana kita nyimpan susunya plus handling atau cara penyiapan susunya kan banyak ya kadang banyak kasus itu anak saya diare ini habis minum susu bubuk gitu. Ternyata bukan masalah di susunya, ternyata bukan masalah di laktos intoleransi laktosa bukan di itu, tapi ternyata handlingnya yang salah. Kayak misal belum belum cuci tangan sebelum menyiapkan susu kayak gitu, atau gelasnya atau botolnya yang terkena cemaran seperti itu. Betul, kalau susu segar itu lebih sulit perolehannya dan penyimpanannya itu lebih itu betul. Jadi memang kalau misalnya pilihannya antara susu segar
atau susu steril, itu saya lebih mending susu steril. Ini maksudnya susu steril tuh susu yang udah kemasan ya kan. Kalau misalnya kita beli susu kemasan itu kan ada tulisannya tuh kadang produk susu steril. Nah, kalau dibandingkan sama susu segar yang apa namanya, kayak mohon maaf, saya mohon maaf nih kalau misalnya ayah bunda mungkin ada yang usahanya susu segar, saya bukan bermaksud untuk gimana-gimana, tapi kalau misalnya dilihat dari keamanannya, saya lebih mending susu yang kemasan, apapun bentuknya. Seperti itu, nggak mesti susu steril. Kalau susu steril kan lebih mahal lagi harganya biasanya kan. Kayak gitu deh. Oke, jadi seperti itu ya, Ayah Arif. Terima kasih banyak untuk Bunda dan Ayah yang sudah bertanya ya. Untuk link absen dan link materi akan saya kirim di kolom chat. Nah, untuk Bunda dan Ayah yang ingin tanya-tanya lebih lanjut atau ingin juga berkonsultasi dengan Kak Syifa, ingin mungkin plan makanan untuk anak 1 minggu ini kayak gimana untuk membatasi konsumsi gula hariannya, mungkin bisa langsung aja hit up ke Instagram Kak Syifa yaitu @asyifatuzada dan bisa DM langsung Kak Syifanya ya Kak. Iya, boleh. Iya.